Selamat datang kembali. Kali ini nih kita akan mengupas satu buku klasik, judulnya The Mind of the Strategist. Pengarangnya Kenichi Ohmae. Iya, Kenichi Ohmae. Sumber ini menarik banget karena kita kayak dapat akses langsung gitu ya ke pikirannya seorang ahli strategi legendaris dari Jepang. Betul. Nah, fokus kita hari ini terinspirasi dari bab 15 di bukunya. Kita mau coba bedain nih antara mitos sama realitas di balik suksesnya beberapa perusahaan Jepang. Penting itu. Iya kan? Kita mau coba paham apa sih yang sebenarnya bikin mereka maju langsung dari kacamata praktisi, bukan teori doang. Tepat sekali. Dan bab 15 itu menyoroti kontras yang menarik banget sebetulnya. Banyak mitos kan yang beredar soal strategi Jepang. Kayak gimana tuh mitosnya? Ya, kayak disiplinnya ketat banget, perencanaannya masif, detil gitu ya. Tapi Ohmae nunjukin realitasnya tuh seringkali, beda. Oh ya, bedanya gimana? Jadi, strategi yang brilian itu katanya bukan muncul dari analisis data setumpuk gitu, tapi lebih dari kondisi pikiran yang pas. Kondisi pikiran, maksudnya? Ya, yang intuitif, kreatif, terus ada dorongan kuat kayak misi gitu. Malah, banyak perusahaan Jepang yang sukses banget itu justru nggak punya departemen perencanaan strategis formal yang besar. Wah, serius? Kok bisa? Paradoks kan? Analisis itu tetap penting, tapi katanya lebih buat nguji ide yang udah muncul, bukan buat ngelahirin idenya itu sendiri. Oke, menarik nih. Coba kita gali lebih dalam soal kondisi pikiran ini. Ohmae kan nekenin soal intuisi, wawasan gitu ya. Betul. Mirip kayak seniman atau ilmuwan gitu ya. Dapat ilham, ini langsung nantang mitos kalau strategi itu ya proses logis murni, terstruktur banget. Iya, dia kayak bilang, ide hebat itu munculnya kadang nggak terduga. Dia bahkan usulin ide unik tuh kelompok samurai muda. Samurai muda? Di perusahaan. Iya, di dalam perusahaan. Tujuannya buat memicu ide-ide strategis yang berani, buat mendobrak mitos kalau senioritas itu segalanya di budaya korporat Jepang yang mungkin kaku. Masuk akal sih biar ada ide baru ya. Dan wawasan ini, ini realitasnya, sering lahir dari keberanian buat mempertanyakan asumsi dasar. Sesuatu yang mungkin dianggap, yaudah, begitu aja dari dulu. Oh, jadi nggak nerima gitu aja ya? Iya, terus nanya, kenapa? Kenapa harus begini? Contoh paling sering disebut ya sistem just-in-time Toyota itu. Yang Kanban itu kan? Iya, itu kan nantang mitos kalau kita harus numpuk stok komponen banyak-banyak. Atau contoh lain, selimut listrik yang aman buat dipakai tidur. Oh iya, kok bisa jadi contoh? Itu lahir dari pertanyaan simpel. Kenapa selimut listrik yang ada nggak bisa dipakai pas tidur? Padahal kan logisnya orang mau pakai pas tidur ya. Bener juga ya. Jadi mempertanyakan hal lumrah itu kuncinya ya? Banget. Itu realitas inovasi yang didorong pertanyaan mendasar, bukan cuma ngikutin prosedur baku. Keberanian mempertanyakan ini membawa kita ke inti strategi menurut Ohmae. Nyari keunggulan kompetitif. Nah, itu dia. Gimana caranya biar beda, tapi bedanya positif gitu ya. Ohmae nekanin pentingnya identifikasi faktor kunci sukses, KFS. Key Success Factors. Iya, KFS. Maksudnya elemen-elemen krusial yang benar-benar nentuin menang atau kalah di pasar itu. Terus sumber daya difokusin ke sana. Fokus. Ini realitas fokus strategis ya, bukan sekedar ngerjain semuanya biar bagus tapi nggak fokus. Betul sekali. Dan kata Ohmae, nyari KFS ini nggak gampang loh. Seringkali dia tuh tersembunyi di balik asumsi industri yang keliru. Mitos industri ya? Bisa dibilang gitu. Mitos yang dipercaya banyak pemain di industri itu. Nah, selain KFS, penting juga ngeksploitasi keunggulan relatif. Keunggulan relatif, contohnya? Ya misalnya manfaatin struktur biaya yang beda. Atau citra merek yang lebih kuat dari pesaing. Kayak Casio tuh. Casio, jam tangan, kalkulator itu. Iya. Mereka kan gesit banget karena nggak terlalu terbebani aset produksi sendiri yang banyak. Jadi bisa ganggu pemain besar yang mungkin lebih kaku. Oh, karena lebih fleksibel ya? Atau contoh lain, citra merek Sony atau Honda di pasar luar negeri kayak di Amerika gitu. Itu kan jadi realitas keunggulan yang bikin mereka bisa pasang harga premium. Nggak cuma jual murah aja ya? Udah bukan mitos produk Jepang murah doang berarti? Justru itu, citra merek bisa jadi keunggulan kuat. Jadi semua ini intinya balik lagi ke eksekusi yang efektif ya? Nggak cuma ide bagus aja? Tepat. Ohmae ngasih contoh realitas gimana perusahaan Jepang itu bangun keunggulannya secara bertahap.
Bertahap gimana tuh? Diurutin, mulai dari benerin manufaktur dulu, terus kontrol kualitasnya, baru deh masuk ke R&D sama pemasaran. Nggak langsung semua. Oke, jadi ada urutannya ya? Ada. Terus ada juga konsep hito kanemono. Wah, apa lagi tuh? Itu bahasa Jepang buat orang, hito, uang, kane, sama aset fisik atau barang, mono. Intinya, keseimbangan harmonis antara 3 elemen ini. Ini kunci eksekusi efektif. Jadi bukan sekedar slogan ya, tapi beneran cara ngelola sumber daya gitu. Ya, realitas manajemen sumber daya yang terpadu. Dan ini nyambung ke realitas paling fundamental yang sering ketutup mitos soal Jepang. Apa tuh? Peran sentral manusia, orangnya. Oh, orangnya ya. Banget. Beda sama model barat yang kadang misahin otak perencana sama otot pelaksana. Omae lihat kekuatan sistem Jepang itu di integrasinya. Lebih partisipatif. Partisipatif gimana contohnya? Ya, lewat quality circles itu misalnya. Kelompok karyawan kecil yang rutin ketemu buat bahas perbaikan. Atau komitmen jangka panjang buat ngembangin orang-orangnya. Jadi karyawannya dilibatin banget ya? Iya, keberhasilan strategi, realitasnya, kata Omae, itu sangat bergantung sama orang yang jalanin. Bukan cuma rencana bagus di atas kertas doang. Oke, jadi kalau kita ringkas nih dari penelusuran kita soal mitos dan realitas strategi ala Jepang versi Omae ini. Kuncinya itu ada di pola pikir strategis yang intuitif, terus berani nantang asumsi lama, bongkar mitos industri gitu ya. Betul. Terus fokusin sumber daya ke KFS dan ke keunggulan relatif. Dan yang terakhir, realitas pentingnya eksekusi yang bagus yang bertumpu pada keseimbangan sumber daya dan peran sentral manusia. Lengkap itu. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran dari Omae yang relevan banget sama bab 15 tadi. Apa tuh? Wawasan strategis kayak gini nih, sebenarnya bukan cuma milik Jepang aja. Bukan eksklusif. Ini soal pola pikir strategis. Oh, jadi bisa diterapin di mana aja? Bisa banget. Melampaui mitos kekhususan geografis atau budaya. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan nih. Coba lihat deh, gimana perusahaan-perusahaan tadi bisa berhasil karena nantang status quo dan fokus ke eksekusi. Pertanyaannya, area mana dalam konteks Anda sendiri, mungkin bisnis Anda, pekerjaan Anda, atau bahkan proyek pribadi, yang jangan-jangan penuh sama mitos atau asumsi dasar yang sebenarnya udah waktunya dipertanyakan ulang? Buat nemuin realitas strategis baru ya? Tepat. Siapa tahu ada peluang tersembunyi di sana. Jadi, ya, teruslah menggali.